Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Panggilanku adalah Cinta. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saya kedatangan umat, ya, entah orang tua atau orang dewasa atau orang muda yang datang kepada saya minta didoakan supaya sakit penyakit yang dia derita boleh lenyap atau boleh sembuh. Dan ada umat yang sembuh ya tentu saja bukan hanya karena saya doakan ya, tapi karena mereka juga pergi ke dokter lalu minum obat ya. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Jadi tidak, kalau kita sakit itu berdoa saja itu tidak cukup ya, kita tetap harus ikhtiar, kita harus tetap ke rumah sakit ya, konsultasi ke dokter dan minum obat ya. Tuhan juga tidak senang kalau kita sakit lalu hanya mengandalkan doa saja, yaitu lalu tidak mau berikhtiar. Itu Tuhan juga tidak berkenan dengan sikap seperti itu. Harus ada ikhtiar ya. Tapi yang mengherankan adalah bahwa ada sakit penyakit yang sudah ke dokter, sudah minum obat, sudah ke laboratorium juga ya, tetapi tidak sembuh-sembuh juga ya. Dan menurut hasil pemeriksaan di laboratorium, ternyata sakit penyakit itu bukan disebabkan oleh virus, bakteri, atau kuman-kuman ya. Hasil laboratorium semuanya oke, semuanya baik-baik saja, normal, tidak ada yang yang membahayakan menurut hasil laboratorium. Tetapi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa tersembuhkan ya. Nah, dalam ilmu psikologi inilah yang disebut dengan psikosomatik ya, psikosomatis. Penyakit-penyakit yang penyebabnya bukan dari virus, bakteri atau kuman-kuman, tetapi berasal dari batin ya, berasal dari batin yang terluka ya, batin yang tidak sehat, berasal dari hati ya, yang tidak tenang, berasal dari hati yang dipenuhi dengan bermacam-macam permasalahan ya. Atau mungkin kita sering menyebutnya sebagai luka batin ya. Dan saya sering sekali menerima atau menjumpai orang-orang seperti ini ya. Mereka mengeluh sudah ke dokter, berobat, minum obat yang bagus, lalu juga hasil laboratorium bagus, tidak ada masalah. Tetapi mengapa tubuh mereka itu selalu mendapatkan masalah ya? Nyeri di pinggang, nyeri di leher, sakit kepala, badan selalu bergetar, panas tinggi dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang namanya psikosomatis. Maka ketika ada seorang ibu yang mengalami hal seperti itu, saya pun ya langsung bertanya kepada ibu ini, apakah ibu ini punya dendam ya, punya rasa benci, rasa antipati terhadap seseorang. Lalu ibu ini pun heran ya, loh Romo kok tahu kalau saya ini punya dendam pada seseorang, kalau saya ini benci pada seseorang, Romo kok tahu gitu. Apakah Romo ini punya indera keenam? Wah, saya katakan saya tidak punya indera keenam ya, saya ini orang biasa saja. Tetapi ini saya ketahui dari pengalaman ya, itulah namanya psikosomatis ya. Maka kemudian saya menasihatkan kepada ibu ini supaya berusaha untuk mengampuni ya, untuk membuang kebencian dan dendam terhadap orang yang dia benci itu ya. Ternyata orang yang dia benci itu adalah teman kerjanya di kantor ya, atau rekan kerjanya di kantor
yang pernah memfitnah dia di hadapan bosnya atau di hadapan pimpinannya, ya. Dan peristiwa itu tidak bisa dilupakan oleh ibu ini, dan dia terus dendam, terus benci dengan orang tersebut, ya. Maka kemudian saya pun berinisiatif untuk menasihati ibu ini, coba sebentar lagi hari Natal, nah coba ibu kirim WA, ya, kirim WA, tidak usah banyak kata-kata, kirim saja sekarang kan banyak itu stiker-stiker atau foto-foto, gambar-gambar Merry Christmas, ya, Selamat Hari Natal, kirimkan, ya. Bagus lagi kalau ada kata-katanya, ya, aku sudah lama tidak berjumpa dengan Diko, mari kita ngobrol, ya, nongki-nongki, ya, kalau bahasa Jakarta, ya, mari kita nongki-nongki ke kafe, ngobrol bareng. Sudah lama loh kita ini nggak ngobrol bareng, ya. Wah, itu luar biasa, ya, kalau bisa seperti itu, ya. Dan memang saya bersyukur ibu ini menuruti nasihat saya, ya. Dia tidak hanya mengirim WA Selamat Natal, tetapi juga betul-betul menjumpai rekan kerja yang dia benci itu, ya, seorang ibu juga, lalu mengajaknya untuk makan siang bersama di sebuah restoran, ya. Dan luar biasa, ibu bapak saudara-saudari, setelah ibu ini bisa mengampuni, membuang kebenciannya terhadap temannya itu, teman kerjanya itu, segala keluhannya itu hilang, ya. Jadi sakit di pinggangnya hilang, badan bergetar, panas tinggi terus-menerus, sakit kepala, kaku di leher, semuanya hilang, ya. Dan badannya semakin lama semakin sehat, ya, sesuai dengan hasil laboratorium itu, ya. Jadi ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini yang bukan hanya sekali saya alami, ya, tapi berkali-kali, saya semakin yakin bahwa seperti yang dikatakan dalam Amsal 11 ayat 27, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Maka segala sesuatu, ya, saya yakin bahwa segala sesuatu, segala kebahagiaan, ya, segala sukacita di dalam hidup ini sumbernya itu adalah cinta, ya. Jadi kalau kita bisa mencinta, maka segala sesuatu akan indah di dalam hidup kita. Cinta itu adalah obat dari segala permasalahan, bahkan juga obat dari sakit penyakit yang mungkin kita derita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40 dikisahkan tentang seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Lalu Yesus pun menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, cinta kasih adalah inti dari seluruh kehendak Tuhan yang harus kita jalankan, ya. Ada begitu banyak aturan, ada begitu banyak doktrin, begitu banyak ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah meringkas. Intinya adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita semua dari segala mara bahaya. Seorang kudus dari Ordo Karmel, Santa Teresa Lisieux, sangat yakin bahwa mencinta adalah kodrat dari setiap manusia, karena manusia itu tercipta karena cinta, ya. Manusia kita semua ini tercipta karena cinta Allah. Karena Allah yang memiliki cinta yang berkobar-kobar, maka terciptalah kita semua. Kita lahir dari cinta. Maka mencinta itu adalah kodrat kita.
kita semua dilahirkan untuk mencinta, bukan untuk membenci, bukan untuk mendendam, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mencelakai orang lain, tetapi untuk mencintai orang lain. Itu adalah kodrat kita sebagai manusia. Maka Santa Teresa Lisieux pun dia pun menyadari dan meyakini bahwa panggilan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencinta. Santa Teresa Lisieux ini sangat terkenal dengan seruannya, panggilanku adalah cinta. Kita terlahir untuk mencinta, dan cinta inilah yang akan senantiasa memampukan kita untuk terus berdiri tegak di dalam kehidupan ini. Cinta adalah sumber dari segala kebaikan yang boleh kita nikmati di dalam hidup ini. Semoga dengan menjalankan kodrat kita sebagai manusia yang tercipta, sebagai manusia yang terlahir untuk mencinta, kita boleh semakin memiliki hidup yang dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan, juga hidup yang selalu sehat, baik lahir maupun batin. Dan jangan sampai kita melakukan yang sebaliknya, hidup yang dipenuhi dengan dendam, kebencian, kemurkaan, angkara murka, dan sikap-sikap yang negatif terhadap sesama, itu justru akan membuat hidup kita menjadi tidak sehat. Tidak sehat baik secara lahir maupun secara batin, dan tentu tidak ada sukacita apabila kita terus menyimpan dendam dan kebencian. Semoga dengan menjadi manusia-manusia yang selalu rindu untuk mencinta, hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.